Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Nisa dengan nilai yang 1/914 dan 36. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu mengenai perpangkatan. Yang mana misalnya itu menentukan nilai n bisa dengan 3, maka menjadi 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 kali 2. Yang mana pangkat itu seperti pola pada faktorial. Kemudian ditambah 3 dengan pangkat 1 dikali 2 kali 3, kemudian memberikan hasil jumlahnya. Itu juga perpangkatannya. Di sini ada deskripsi dan logika programnya. Jadi program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk menginputkan nilai, di mana nanti nilainya itu akan disimpan pada variabel n. Kemudian program akan menghitung total penjumlahan dari hasil pangkat setiap bilangan mulai dari 1 hingga n, di mana eksponen pada pangkat berasal dari faktorial bilangan tersebut. Ini faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan nilai positif dari 1 hingga bilangan itu sendiri, sedangkan pangkat adalah hasil perkalian bilangan dari sebuah bilangan sebanyak eksponen tertentu. Setelah mendapatkan nilai tersebut, program akan melakukan perhitungan. Pertama, untuk setiap bilangan n dari 1 hingga ke n, dan program itu akan menghitung faktorialnya menggunakan fungsi rekursi, di mana basis kasnya itu adalah ketika n sama dengan 1, maka faktorialnya adalah 1. Ketika mendapatkan nilai faktorial, program itu akan menggunakan nilai tersebut sebagai eksponen untuk menghitung pangkat dari bilangan itu sendiri. Dan juga dengan pendekatan rekursif, di mana basis kasnya itu adalah ketika eksponen nilainya, maka hasil pangkatnya adalah 1. Selanjutnya, setelah pangkatan dari bilangan dihitung, program akan memindahkan semua hasil tersebut secara rekursif. Nah, pada penjumlahan, pada fungsi penjumlahan bekerja dengan cara mengambil hasil pangkat dari bilangan saat ini dan menambahkan hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Sebagai contoh, jika penggunaan nilai n sama 3, maka langkah berikutnya itu sebagai berikut. Untuk n sama 1 adalah faktorialnya adalah 1 faktorial sama 1 dan pangkatnya adalah pangkat 1 sama 1. Untuk n sama 2, faktorialnya adalah 2 faktorial. Nah, 1 kali 2. Nah, misalnya 2 dan pangkatnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk n sama 3, faktorialnya adalah 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3. Kan? Maksudnya itu 6. Pangkatnya itu, setelah itu pangkatnya 3 pangkatnya itu pangkatnya 729. Semua hasil pangkatnya itu kemudian gitu. Program akan menggunakan semua hasil pangkatnya menjadi 1 ditambah 4 ditambah 729. Kita menghasilkan total 734. Kemudian selesai. Dan kemudian di sini ada berikutnya. Nah, di sini merupakan awal dimulainya program, itu dengan menentukan nilainya. Kemudian hasilnya itu untuk menentukan memanggil fungsi jumlah untuk menentukan hasilnya. Jadi di sini itu pada file S, sini dikasih variabel S yang integer if S sama dengan 1, lakukan variabel S itu sama dengan 1. Ini berarti ini return 1 NI faktorial S. Jika tidak, jika S yang tidak sama dengan 1, kan itu kalau misalkan iya itu return 1. Jika tidak, maka S itu dikali fungsi faktorial S dikurang 1. Kemudian fungsi ini itu dibuat untuk menghitung faktorial secara terus ya, karena kalau kalau misalnya di sini S itu 1, dia itu akan membalikan 1, tapi kalau bukan, dia kali S dengan hasil faktorial dari S dikurang 1. Contohnya, misalkan hasilnya itu 3, berarti faktorial 3 itu kan 3 itu tidak sama dengan 1, berarti di sini faktorial 3 sama dengan 3 dikali 2 kali 1 sama 6.
Selanjutnya, di sini ada deklarasi terhadap X yang integer. Ini pada pangkat. Nah, pada fungsi pangkat ini, kalau y-nya itu sama dengan 0, maka di sini hasilnya itu 1. Karena bilangan berapapun pangkatnya 0, maka hasilnya itu akan 1. Kalau tidak, di sini dia akan mengalihkan X dengan hasil kali X pangkat Y kurang 1. Contohnya misalnya pangkatnya itu kan tadi 3 X-nya. X-nya itu 3. Bisa X-nya itu 3. Berarti sini Y-nya di Y-nya 3 dikurang 1, 2. Dia, dia pangkat 3. 8. Kemudian di sini ada fungsi fungsi utamanya, yaitu pada jumlah di sini untuk menghitung jumlah dari deretnya itu n pangkat n faktorial. Jadi di sini itu faktorial dari n-nya. Kemudian di sini lalu hitung n pangkat n faktorial tadi. Setelah itu dijumlahkan dengan hasil jum n kurang 1 sampai ke 1. Ini ada konsepnya. Ini ada fungsi non utamanya. Di sini mengikutkan nilai n, lalu di sini menentukan hasilnya jumlah, lalu selesai. Nah, pada starter yang itu di sini apabila x lebih 1, maka akan mengembalikan nilai 1, lalu selesai, lanjut ke program berikutnya. Di sini apabila false, maka x itu dikatakan pada fungsi faktorial x kurang 1. Nah, fungsi faktorial 1 untuk menentukan. Nah, kemudian di sini ada fungsi pangkatnya itu di sini akan sama 0, dia akan mengembalikan nilai 1 selesai di keterangan berikutnya. Apabila tidak, maka x pangkat x dikali pangkat x kurang nilai 1. Di sini ada flowchart untuk fungsi jumlah. Fungsi nilai apabila n sama 1, jika benar itu akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, itu adalah faktorial. Namanya di sini X sama dengan pangkat NF, dan di sini X itu sama dengan jumlah dijumlahkan dengan hasil dari jumlah N kurang 1 sampai ke 1. Ini selesai. Dan di sini ada codingannya. Sini pada codingannya itu yang ada info ayat ini untuk mengimpor pusaka seperti in dan cr. Kemudian di sini ada username PSFPD untuk pengguna supaya tidak menuliskan std secara berulang kali. Lalu di sini ada INC pangkat. Sini ini mendeklarasikannya itu terlebih dahulu mengatakan ke programnya kalau nanti itu kita ada fungsi pangkat untuk manggil fungsinya si pangkat yang ada, dan tugas itu untuk menghitung untuk menghitung x pangkat y. Kemudian di sini fungsi pangkat fungsi faktorial. Di sini ada fungsi faktorial. Nah, fungsi faktorial ini itu untuk menghitung faktorial frekuensi. Kalau misalkan S itu 1, dia akan kembalikan 1. Tapi kalau misalnya bukan, dia akan kali S dengan hasil faktorial dari S kurang 1. Kemudian di sini ada IN pangkat. Nah, pada fungsi pangkat ini, kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu 1. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya 1 kan. Nah, kalau tidak, dia itu kalau Y itu tidak 0, maka dia itu akan mengalihkan X dengan hasil pangkat Y di pangkat hasil X itu berikan X dengan hasil X pangkat Y kurang 1.
Nah, setelah itu di sini ada fungsi jumlah. Ini fungsi utama untuk menghitung jumlahnya pada eh, deret ini, yang mana di sini deret ini 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 kali 2 faktorial dari bilangannya. Ya. Kemudian ingat dia itu akan menghitung faktorial dari n, lalu hitung n, eh, hitung n pangkat hasil faktorial tadi. Lalu di sini setelah itu dijumlahkan hasil dari jumlah hmm, hasil dari jumlah jum n dikurang 1 sampai ke 1. Lalu sini ada intiman ini, bagian ini merupakan bagian yang pertama kali dijalankan. Ini program meminta pada pengguna untuk menentukan nilai n. Lalu fungsi of itu untuk memberikan hasilnya itu ke layar manggil fungsi jumlah. Itu tadi, nah, kira nih, kan bisa. Kita hasilnya 700 tidak kira. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.